Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya Tasya akan membawakan Ngobrol KR, bukan obrolan biasa. Di kesempatan spesial ini, Ngobrol KR akan mengisi minggu-minggu kalian secara spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun Paroki. Oleh karena itu, di episode Ngobrol KR spesial Hari Ulang Tahun Paroki, kita akan mengulas wilayah Santa Catarina Labore. Area mana saja yang masuk wilayahnya, kegiatan-kegiatan yang ada khususnya di masa pandemi ini, hingga kisah inspiratif dari ketua wilayah. Yuk kita simak ceritanya. Halo Pak Joni. Halo Tasya. Selamat datang di channel Ngobrol KR. Terima kasih sudah mau datang. Mungkin Pak Joni bisa perkenalkan diri dulu ke Sobat Ngobrol KR. Terima kasih. Halo Sobat Ngobrol KR. Nama lengkap saya Dominikus Joni Susanto, biasa dipanggil Bapak Joni. Saat ini di Paroki Kristus Raja, saya melayani sebagai Ketua Wilayah Catarina Labore. Oke, Pak, untuk wilayah K ini bisa diceritain sedikit nggak Pak, sejarahnya seperti apa? Biar mungkin Sobat Ngobrol KR biar paham juga. Ya, kalau mau menjelaskan sejarah terbentuknya wilayah Catarina mungkin agak panjang ya, tapi saya ambil dari pemekaran wilayah yang terakhir tahun 2014. Terbentuknya wilayah Catarina ini dari wilayah B, tepatnya dari lingkungan B5 dan B6. Yang dimekarkan menjadi satu wilayah, yaitu Catarina Labore, yang terdiri dari 4 lingkungan, yaitu K1 sampai K4. Sebelum ke batas masing-masing lingkungan, mungkin lebih jelasnya lagi nanti batas wilayah Catarina dulu. Wilayah Catarina ini berbatasan dengan wilayah Jeanne d'Arc, wilayah Damianus, dan wilayah Lucia. Jadi wilayah K ini di tengah-tengah dari 3 wilayah tersebut. Nah, untuk wilayah lingkungannya sendiri, lingkungan K1 itu areanya meliputi dari pelosok timur Gang 1 sampai pelosok timur Gang 3B. Ketua lingkungannya adalah Ibu Inge. Kemudian lingkungan K2, areanya adalah dari pelosok timur Gang 3A sampai pelosok timur Gang 5. Ketuanya adalah Pak Bambang, ketua lingkungannya ya. Kemudian lingkungan K3, areanya dari pelosok timur Gang 5A sampai pelosok timur Gang 8A. Ketuanya Ibu Popi. Kemudian pelosok timur Gang 8 sampai Kalijut dan Asri, itu adalah area dari lingkungan K4. Ketuanya Bu Indrawati. Oke, kalau pom bensin yang ada di pelosok itu masuknya artinya di lingkungan mana Pak? Itu masuk di K3. Oh K3 ya. Tapi bukan punyanya umat K3 loh ya. Oh iya. Ya oke Pak, soalnya saya sering bolak-balik sih, saya nggak tahu tuh masuknya wilayah mana Pak. Ternyata Ya. Masuknya wilayah K ya Pak ya? Ya, wilayah K. Oke, Pak, terus kalau wilayah K biasanya ini ada kegiatan rutin nggak yang dilakukan bersama-sama dengan umat gitu? Kalau kegiatan wilayah yang rutin tidak banyak sih ya. Mungkin pesta nama wilayah, yaitu untuk memperingati Santa pelindung wilayah kita, yaitu Santa Catarina Labore. Kemudian biasa yang rutin kita lakukan itu adalah family gathering yang diikuti oleh umat di wilayah Catarina. Kemudian baksos, itu yang rutin kita lakukan di wilayah. Kemudian untuk kegiatan di lingkungan sendiri mungkin lebih banyak dari kegiatan wilayah. Di sini ada beberapa foto, ini dari K1 mereka melakukan kunjungan ke Panti Jompo di Kediri. Ini ada kunjungan ke Seminari Tinggi di Malang, Seminari CM ya. Kemudian ini ada doa Rosario. Kemudian ada ziarah ke
posarang, ada juga baksos untuk menjual baju-baju layak pakai. Artinya banyak ya Pak Ya, kegiatan. lebih banyak kegiatan di lingkungan. Termasuk aktif ya umat semua ya Pak di Ya, lingkungan. bisa dibilang umat di lingkungan aktif. Oke. Pak, kalau misalkan ngomongin tentang wilayah, biasa ada hal-hal yang unik atau ikonik ya Pak ya. Saya kan nggak tahu nih Pak wilayah Katarina seperti apa. Ada nggak tempat-tempat unik atau ikonik yang menggambarkan wilayah K ini Pak? Kalau tempat yang ikonik di wilayah K, saya kira nggak ada ya, nggak seperti misalkan di wilayah A. Itu kan ada Stadion Gelora 10 November. Di wilayah K kita tidak memiliki tempat yang bisa dibilang ikonik. Cuman kalau tempat yang sering dipakai umat untuk berkegiatan, itu kita ada yang namanya Sekolah Mandala atau biasa disebut Mandala School ya. Itu yang sering dipakai. Beda sama Universitas Widya Mandala beda ya Pak ya? Oh beda. Kalau Universitas Mandala kan ada di Jalan Kalijudan. Ini ada di pelosok timur Gang 10A. Itu cuman sekolah dari playgroup sampai SD. Itu biasa untuk kegiatan apa aja Pak kalau di Sekolah Mandala itu Pak? Sekolah Mandala tersebut kami di wilayah sering pakai untuk misa syukur, memperingati pesta nama wilayah. Kemudian kalau ada kunjungan dari Dewan Paroki, kunjungan ke wilayah. Kemudian ada gathering OMK, ataupun juga kadang dipakai oleh lingkungan yang ada. Tidak harus wilayah, mereka juga kadang menggunakan aula di Sekolah Mandala tersebut untuk perayaan Natal bersama, semacam itu. Jadi kayak tempat kayak berkumpul pasti di Sekolah Mandala itu ya Pak? Ya, kebetulan pemilik Sekolah Mandala tersebut adalah salah satu umat di lingkungan Kampat. Jadi sangat membantu sekali karena untuk berkegiatan ya, karena di tempat itu memiliki aula yang cukup besar ya. Romo Freddy ini dari KR, tinggal di wilayah kami, dan uniknya juga kedua orang tua Romo Freddy ini bukan dari keluarga Katolik. Wow. Ya.